Begitu selesai mandi jam 9 pagi, saya langsung disodori sebuah pertanyaan oleh seorang ibu-ibu. Om, kalau isi token 50.000 dapatnya berapa sih? Saat itu saya langsung berpikir, ini ibu-ibu tersebut memang nggak mengerti atau malah jangan-jangan dia mau coba tes saya. Perfect. Hai semua, jadi yang saya ceritakan di awal tadi memang benaran terjadi ya. Ada orang yang bertanya pada saya. Nah, pertanyaannya bukan melalui kolom komentar, melainkan orang tersebut alias ibu-ibu datang langsung ke rumah saya. Karena kebetulan di rumah saya juga ada jualan pulsa dan token listrik. Nah, begitu dia bertanya, daripada jawabannya ngaco, saya langsung lihat histori pengisian token yang nilainya sama di hari sebelumnya. Langsung saya sebutkan kalau isi 50.000 dapatnya sekian. Lah, lalu mukanya berkerut, loh, bukannya isi token 50.000 dapat 50.000 juga kayak pulsa HP? Nah, di sini saya kembali tersenyum. Ini nampaknya ada sebuah kesalahpahaman yang mungkin terjadi pada ibu tersebut atau mungkin juga terjadi pada teman-teman yang lain. Jadi, tolong jangan disamaratakan kalau mengisi pulsa itu sama dengan mengisi token. Ya benar sih, kalau kita mengisi pulsa, mengisi 20.000 atau mengisi 50.000, dapatnya ya segitu juga, dapat 20.000 dan 50.000. Tapi mengisi token ini beda, satuannya adalah KWH. Jadi tidak mungkin kita mendapatkan nilai yang sama. Mengisi 50.000 token listrik tidak akan mendapatkan juga 50.000 token KWH. Nah, nilainya berbeda tentunya. Nah, biar gak makin bingung dan tambah penasaran, yuk di video kali ini sama-sama kita belajar berapa sih yang kita dapat pada saat mengisi token listrik. Oh ya, sebelumnya mau saya informasikan kepada kalian, nilai hitung-hitungan berikut bisa saja beda hasilnya dengan yang kalian lakukan di rumah. Nah, yang membuat hasil tersebut berbeda adalah sesuatu yang namanya PPJ. Nah, apa itu PPJ akan saya jelaskan sesaat lagi. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana dan apa rumusnya untuk menghitung berapa yang kita dapat pada saat mengisi token. Nah, ini dia rumusnya. Jadi kelihatan ya kalau rumusnya adalah JU dikurang PPJ itu dibagi dengan HPK itu dapatnya TKD. Saya jelaskan satu persatu. JU ini maksud saya adalah jumlah uang atau nominal yang kita belikan. Jadi kalau 50.000 otomatis nanti JU ini diisi dengan 50.000 juga. Nah, PPJ seperti saya bilang tadi adalah sesuatu yang membuat hasil ini berbeda. PPJ adalah pajak penerangan jalan. Nah, pajak penerangan jalan ini tentu saja berbeda untuk setiap daerah. Saya yang di Medan besarnya tentu mungkin berbeda dengan kalian yang mungkin tinggal di Jakarta. Sebagai informasi, untuk di daerah saya di daerah Medan, besaran PPJ adalah 7%. Nah, kalau tidak salah untuk di daerah Jawa sebagian itu nilai PPJ-nya adalah 6%. Nah, silakan kalian cek PPJ di daerah kalian masing-masing berapa besaran persentasenya. Nah, selanjutnya itu ada HPK adalah harga per KWH. Nah, harga per KWH ini juga harus kita mengerti dan kita tahu. Jadi kalau meteran kita itu 1300 watt, berapa sih harga per KWH-nya? Nah, kita harus tahu. Tapi nggak usah bingung, saya sertakan sebuah tabelnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa kolom. Nah, saya pisahkan langsung per bagiannya. Nah, untuk yang subsidi kalian bisa lihat dengan garis yang berwarna biru. Nah, ini ya. Nah, situ kita bisa lihat ada 450, ada 900 yang subsidi. Kemudian ada yang 900 non subsidi, itu saya tandai dengan garis yang berwarna hijau muda. Kalian lihat yang agak ke tengah itu ya. Nah, itu besaran KWH-nya per KWH bisa kalian lihat di kolom di akhirnya. Nah, selanjutnya harga per KWH berikut adalah harga per KWH untuk meteran 1300 ke atas. Nah, yang saya tandai dengan garis berwarna pink. Oke, jadi bisa kalian lihat sendiri ya, dan kalian tentukan
harga per KWH untuk meteran kalian ini berapa. Nah, berhubung meteran saya adalah 1300 watt, maka HPK atau harga per KWH yang wajib saya bayar adalah 1467. Nah, bagaimana dengan kalian? Sudah tahu ya HPK kalian atau harga per KWH kalian berapa? Oke? Saya sendiri nggak ngerti nih berapa meteran saya besaran wattnya. Nah, kalau yang belum tahu berapa wattnya dan susah menentukan harga per KWH-nya, silahkan kalian tonton video saya yang sebelumnya yang ini nih. Nah, di video ini saya jelaskan bagaimana cara menentukan berapa meteran kalian yang terpasang daya wattnya. Nah, bagi kalian yang mau menonton video ini, silahkan cari linknya di bagian deskripsi yang ada di bagian bawah video ini ya. Nah, kolom deskripsi akan terbuka begitu kalian mengklik tanda segitiga yang berwarna hitam. Oke? Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah yang namanya TKD. TKD itu adalah total KWH yang didapat, alias berapa sih yang didapat dengan nominal yang kita belanjakan tadi. Nah, tanpa panjang lebar, sekarang yuk kita mulai menghitung. Oke, di sini akan saya bagikan dua sesi ya. Yang pertama untuk di daerah saya ini akan saya contohkan 4 kasus dari meteran yang berbeda-beda dengan nilai yang berbeda juga. Nanti di kasus selanjutnya akan saya sertakan juga contoh soal untuk kalian yang di daerah Pulau Jawa yang menggunakan PPJ sebesar 6%. Oke, contoh soal pertama. Ini untuk meteran 1300 watt yang HPK atau harga per KWH-nya adalah 1467. Ini adalah contoh kasus di ibu tadi ya. Beliau mau isi token 50.000. Karena di sini PPJ atau pajak penerangan jalannya 7%, jadi langsung kita dikurangi 50.000 dikurang 7%. Nah, hasilnya langsung kita bagikan dengan HPK atau langsung kita bagi dengan 1467. Dan hasilnya dengan 50.000 uang yang dibelanjakan ke token, maka yang didapat adalah 31,69 atau digenapkan menjadi 31,7 KWH. Nah, seperti itu ya. Oke, contoh soal kedua. Nah, ini untuk meteran yang 900 watt tapi yang non subsidi ya. Yang HPK-nya itu 1352. Nah, seandainya ada seorang pelanggan meteran listrik token yang isi token 20.000, maka langsung kita kurangi PPJ-nya 7% untuk di daerah Medan dan langsung juga dibagi dengan HPK sebesar 1352. Dan hasilnya untuk pembelian token sebesar 20.000, beliau mendapat besaran 13,75 KWH. Oke? Nah, langsung lanjut ke contoh soal ketiga, masih di daerah Medan yang PPJ-nya 7%. Oke? Nah, seandainya ada meteran yang besaran wattnya itu 2200, yang harga pembelian KWH-nya itu 1467, maka langsung kita hitung 100.000 dikurang 7% dibagi 1467, hasilnya dengan uang 100.000 yang dibelikan ke token, maka akan dapat besaran tokennya sebesar 63,39 KWH atau dibulatkan menjadi 63,4 KWH. Jelas ya? Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, yang mau bertanya yang kurang jelas silahkan ketik di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini ya. Mau tanya apapun silahkan. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya yang saya ambil dari kolom komentar di tab komunitas channel ini, channel berbagi dunia. Nah, ini adalah sebuah jawaban salah seorang teman kita atas sebuah pertanyaan yang saya ajukan. Berapa sih yang didapat dengan mengisi pulsa token sebesar 50.000? Nah, teman tadi menjawab besarannya adalah 32. Nah, dari sini saya bisa menilai bahwa beliau itu tinggal di daerah Pulau Jawa. Oke, yuk langsung kita buktikan benarkah yang dia dapat itu 32 KWH. Langsung kita ke rumusnya. Nah, rumusnya sama seperti yang tadi juga ya. 50.000 dikurang PPJ untuk daerah Pulau Jawa adalah 6%.
dan dibagi dengan 1467, hasilnya adalah benar bahwa yang didapat dengan mengisi uang 50.000 untuk token akan mendapat 32 kWh. Benar ya jawaban dia tadi ya, karena beliau tinggal mungkin di daerah Pulau Jawa. Oh ya, bagi kalian yang ingin menonton dan ingin menyaksikan video sebelumnya yang membahas tentang berapa sih besaran watt yang terpasang di meteran, kalian bisa klik tulisan yang muncul di atas ini ya. Nah, bagi kalian yang ingin menonton dan menyaksikan koleksi video-video saya yang lainnya yang berkaitan dengan kelistrikan dan kompor gas, silahkan klik juga tulisan yang ada di atas ini yang muncul tadi mulai dari menit ke-6. Oke? Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Dan jangan lupa juga kalian klik juga tulisan yang muncul di atas dan kanan bawah sini. Dan jangan lupa wajah saya yang ada di atas sini bisa kalian sentuh bagi kalian yang belum subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalam.